Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas berkat Tuhan. Kita boleh merenungkan firman Tuhan melalui program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 16. Saya bacakan bagi saudara-saudara. Mazmur 16, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang yang mulia, selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara, saya percaya setiap kita sebagai orang percaya pernah meminta perlindungan daripada Tuhan. Saudara, saya rasa hal itu merupakan kewajaran dan merupakan hal yang patut bagi seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Mazmur ini juga berbicara tentang pemazmur yang juga memohon pemeliharaan, perlindungan daripada Tuhan. Hal ini kita ketahui dari ayat yang pertama dikatakan, Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Nah, saudara, apa yang kita mau pelajari dari Mazmur 16? Saudara, bagaimana sikap hati yang seharusnya ketika kita meminta perlindungan dari Tuhan? Nah, ini yang kita akan pelajari, yang akan kita renungkan pada hari ini. Saudara, yang pertama-tama, Mazmur ini mengatakan di ayat yang kedua, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saudara, yang menarik adalah kata Tuhan yang pertama, aku berkata kepada Tuhan, dan kata Tuhan yang kedua, Engkaulah Tuhanku. Saudara, pemazmur memakai terminologi yang berbeda. Terminologi yang pertama, kata Tuhan dengan huruf besar semua, itu adalah YHWH, atau yang kita sering menyebutnya Yehova. Tetapi kata Tuhan yang kedua dengan huruf T besar tapi sisanya huruf kecil, saudara, dipakai kata Adonai. Saudara, Adonai bisa diartikan Tuhan, tapi bisa diartikan Tuan. Saudara, apa artinya bagi kita pesan ini? Saudara, pemazmur mempunyai hati. Tuhan itu adalah tuannya, dan Dia adalah hambanya. Saudara, penting sekali ketika saudara dan saya memohon perlindungan Tuhan. Apakah saudara dan saya rela menghamba kepada Tuhan sebagai Tuan saudara? Disitulah saudara-saudara, kita dapat berlindung kepadanya, karena kita adalah miliknya. Kita adalah hamba-hamba kepunyaannya, saudara. Di situ hamba-hamba kepunyaannya harus mengabdi kepada tuannya.
Yang kedua, saudara pemazmur mengatakan kalimat di ayat yang kelima. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudara, yang kedua, pemazmur mengatakan Tuhan itu adalah warisanku dan pialaku. Atau dengan bahasa yang mudah, saudara-saudara, seakan-akan dia mau berkata bahwa Tuhan itu segala-galanya bagi pemazmur, bukan yang lain. Tidak ada yang lebih berharga daripada Tuhan. Tuhan ada yang paling berharga. Tuhan itulah yang penting dalam hidup pemazmur. Itu disebut warisan, itu disebut piala. Kalau disebut piala, saudara-saudara, pemazmur ini berkata bahwa kelimpahan itu hanya pada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau dan saya memohon perlindungan Tuhan, apakah ada yang lain yang lebih berharga daripada Tuhan? Atau saudara berkata, Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang paling berharga bagiku. Sikap yang ketiga, saudara, yang menarik saudara dikatakan. Di ayat ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara, yang ketiga ini penting sekali. Saudara, pemazmur selalu memandang kepada Tuhan. Selalu, tidak sekali-kali. Apa arti memandang kepada Tuhan? Memandang kepada Tuhan itu artinya berharap kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan itu artinya, saudara-saudara, memohon pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi saudara-saudara, ada kalimat dikatakan Ia berdiri di sebelah kananku. Itu artinya apa, saudara? Saudara, artinya dia sangat menghormati Tuhan. Tuhan adalah andalannya, ada di sebelah kananku. Saudara, ketika engkau memohon perlindungan Tuhan, apakah engkau menghormati Dia? Apakah engkau mengandalkan Dia sepenuhnya, saudara? Saudara, Mazmur 16 termasuk Mazmur mesianik. Saudara, ada satu ayat yang merujuk kepada Kristus yang akan datang itu, yaitu ayat yang ke-10. Dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara, ini terjadi pada Yesus Kristus. Ketika dia mati, hanya 3 hari. Tapi setelah itu dia bangkit dari antara orang mati. Namun saudara-saudara, di dalam Mazmur ini, pemazmur meyakini bahwa bahkan kematian pun tidak sanggup menahan kuasa Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara, pemazmur mempunyai iman bahwa Tuhan segala-galanya, tidak ada yang lain, dan daripadanya perlindungan itu. Saudara, maukah saudara punya sikap hati seperti itu? Dan dengan demikian saudara dan saya mengalami Tuhan yang ajaib itu, mengalami kasih-Nya, mengalami kuasa-Nya yang melampaui segala-galanya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang berharga yang kami dengar pada hari ini, dan biarlah firman-Mu mencelikkan mata rohani kami. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.